Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Memes Asih. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi terakhir dari famili tanaman obat. Kita akan belajar mengenai famili golongan Moraceae sampai ke golongan Zingibraceae. Mari kita ikuti bersama. Kita akan membahas Lauraceae, Muraceae, Myrtaceae, Oleaceae, Palmaceae atau khususnya Arecaceae, Papaveraceae, Piperaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Salicaceae, Solanaceae, Zingibraceae, dan golongan dari Gymnospermae yaitu Ginkgoaceae dan Taxaceae. Famili Lauraceae biasanya berupa pohon atau semak berdaun tunggal yang duduknya tersebar atau berhadapan dengan kelenjar aromatik dan tanpa daun penumpu atau stipula. Bunga biasanya terletak pada ketiak daun, bunga majemuk atau bunga tunggal. Bunganya kecil, kemudian benang sarinya 3-12. Benang sari ini akan terbuka pada kepala sarinya dengan 2 atau 4 katup. Ovarium beruang 1, bersifat superior, dan buahnya buah beri atau buah batu. Tanaman yang pertama kita bahas dari Lauraceae adalah Cinnamomum zeylanicum atau kayu manis Ceylon. Ini adalah jenis kayu manis kualitas paling bagus. Kita lihat daunnya, daun tunggal. Kalau muda daunnya agak kemerahan. Bunganya seperti ini, bunganya kecil-kecil ya, berbentuk tandan. Kemudian buahnya adalah buah beri. Kalau muda warnanya hijau, ketika sudah tua berwarna agak kehitaman. Kayu manis Ceylon diambil kulit batangnya ya, atau cortex. Kemudian dari cortexnya ini didestilasi minyak asirinya yang mengandung sinamaldehid dan eugenol. Aktivitas ekstrak dari kulit batangnya ini memiliki aktivitas seperti anti diabetes, antibakteri, antioksidan, dan anti jamur. Kita dapat menemukan ya kayu manis dalam bentuk batangan atau serbuk sebagai bumbu masak ataupun kayu manis dalam bentuk essential oil atau minyak atsiri. Berikutnya adalah Cinnamomum camphora atau pohon kamper ya. Kita lihat buahnya ya berwarna hitam, buah beri, kemudian daunnya sedikit lebih besar daripada Cinnamomum zeylanicum. Bunganya juga bunga tandan mirip ya bunganya. Kemudian kita lihat di bagian paling kanan ada kelopaknya, kemudian ada putih dan juga ada benang sarinya. Minyak atsiri dari Cinnamomum camphora ini terutama mengandung senyawa kamper atau kampor yang memiliki aktivitas sebagai sedatif, kemudian antimikroba, dekongestan, antiinflamasi, obat gatal, dan bronkodilator. Kita dengan mudah dapat menemukan kamper ya atau kapur barus begitu. Kemudian minyak atsiri dari kamper, dan kalau adik-adik ingin melihat bagaimana sih kampor itu dibuat, adik-adik bisa melihat di YouTube ya, di channel yang lain, Natural Kampor misalnya. Berikutnya kita akan bahas Cinnamomum burmanni atau kayu manis jangan. Nah, ini adalah kayu manis kualitas kedua ya. Biasanya memang digunakan untuk bumbu masak. Kita lihat pohonnya, jadi memang mirip dengan Cinnamomum pertama, Cinnamomum zeylanicum. Kemudian bunganya juga kita lihat ya, sangat mirip dengan bunga dari Cinnamomum zeylanicum. Nah, biasanya Cinnamomum ini memiliki aktivitas antibakteri. Selain memiliki bau yang khas, sehingga memang digunakan sebagai penambah cita rasa makanan. Selanjutnya kita bahas Moraceae, disebut juga dengan golongan mulberry atau pohon ara. Umumnya berupa pohon atau semak dan bersifat kosmopolitan, artinya dapat ditemukan di seluruh bagian di dunia ini. Tanamannya bergetah, daunnya berselang-seling, bertepi rata atau bergerigi, kemudian tulang daunnya menyirip. Ada stimula ya, kita lihat di bagian A itu ada bagian kuning, itu adalah daun pendukung atau stimula. Kemudian kalau kita lihat secara mikroskopik kita akan menemukan adanya sistolit. Sistolit itu adalah kalsium karbonat sehingga akan terbentuk seperti batu ketika kita mengamati dalam mikroskop. Kemudian bunga umumnya adalah di ketiak daun, bunganya actinomorph. Bunganya kecil-kecil dan kadang tanpa perhiasan bunga dalam hipontadium atau dalam bunga periuk. Stamen 1-6, putiknya 2, dan kadang-kadang buahnya membentuk buah terbalik atau inverted fruit. Buahnya berupa buah beri atau buah periuk. Contoh tanaman Moraceae ini banyak sekali ya, misalnya tanaman beringin, Ficus fitulosa, kemudian tanaman sukun, Artocarpus atilis,
Ada nangka, Artocarpus heterophyllus, kemudian cempeda atau Artocarpus integer. Ada tanaman beberapa ya, misalnya Brosanita papifera, Ficus ampela, Ficus benjamina, Ficus deltoidea, Ficus elastica, Ficus septica, dan Morus alba. Tanaman yang terpenting dari famili Moraceae adalah Ficus carica atau buah tin. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, watini wa zaitun, demi buah tin begitu. Nah, daunnya adalah daun yang cukup besar ya, berupa daun tunggal. Buahnya ada beberapa varietas ya. Ada yang berwarna kuning atau kemudian kalau sudah tua juga bisa berwarna ungu. Buahnya adalah buah drupa, sering tersusun menjadi buah majemuk atau akhen di dalam reseptakel yang berdaging membentuk piala atau disebut sebagai sikonium. Biji dengan atau tanpa endosperm dan embrio biasanya melengkung. Nah, kita lihat skema dari buahnya seperti ini. Jadi yang bagian kuning itu adalah sikonium. Sebenarnya itu adalah alas dari perhiasan bunga. Kemudian bunganya di mana? Jadi bunganya adalah bagian panjang-panjang seperti rambut di dalam. Itu adalah benang sari dan putiknya. Karena tanaman ini tertutup ya, tadi Bu Asih bilang dia adalah termasuk inverted fruit atau buah yang terbalik, maka dia membutuhkan agen untuk proses penyerbukan. Nah, siapa agennya? Agennya adalah serangga. Jadi serangga akan masuk melalui ostiol. Di sana ada gambar ostiol ya. Kemudian dia akan membantu proses penyerbukan. Nah, kalau kita belah gitu buahnya seperti ini ya. Jadi yang kita makan adalah sebenarnya bagian dari bunga. Buah tin biasanya digunakan sebagai nutraceutical atau dalam bidang kosmetik. Kita lihat di sebelah kiri ada sampo atau sabun dengan bahan dari buah tin atau daun tin. Kemudian kita juga melihat ada di sebelah kanan ada makanan yang berbahan dasar dari buah tin. Buah tin memiliki beberapa aktivitas seperti antioksidan, kemudian antidiabetes, antibakteri. Selain itu juga digunakan sebagai sumber serat ya. Jadi dia digunakan sebagai komponen diet. Kita lanjutkan ke famili Myrtaceae. Biasanya berupa pohon atau semak, batang dan daunnya ada kelenjar minyak asirinya. Jadi biasanya berbau khas atau berbau harum. Daunnya berhadapan atau berselang-seling, liut jadi tidak mudah patah dan kadang kasar. Bunganya berupa bunga actinomorph, sepal dan petalnya 4-5. Kemudian benang sarinya ini sangat banyak, bebas atau membentuk bundel ya, seperti gambar B. Kelenjar madu terletak pada puncak ovarium atau di dalam bunga, gambar C. Kemudian ovariumnya bersifat sinkarpus, artinya beruang banyak dan menjadi satu. Gambar D, dan nanti sifatnya adalah inferior. Buahnya berbentuk kapsul atau berdaging, gambar E. Nah, tanaman yang pertama adalah Psidium guajava atau jambu biji. Nah, kita sering melihat ya di sekitar kita buah jambu biji ya. Selain digunakan untuk jus, juga digunakan dalam sediaan farmasi loh ya. Jadi ini daunnya ya berdaun tunggal, berhadapan, kemudian bunganya kita lihat benang sarinya banyak sekali, dan di paling kanan adalah gambar buahnya ya, ada yang berdaging merah atau berdaging putih. Selanjutnya, jambu biji ini telah banyak digunakan dalam sediaan farmasi ya, karena memiliki beberapa aktivitas. Misalnya ada antioksidan, hepatoprotektif, anti alergi, antimikroba, anti genotoksik, antiplasmodium, ada sitotoksik, kardioaktif, antitusif, antidiabetik, antiinflamasi, anti diare, dan dapat meningkatkan jumlah platelet, sehingga ekstrak dari daun jambu biji dapat digunakan untuk membantu pasien yang terkena demam berdarah. Selain itu, ada suatu sediaan fitofarmaka ya, contohnya Nodiar yang digunakan untuk mengobati diare berbahan dasar dari ekstrak daun jambu biji. Kita lanjutkan ke tanaman berikutnya yaitu Eugenia aromatica atau sinonimnya Syzygium aromaticum atau Eugenia caryophyllus yang kita kenal sebagai cengkeh. Nah, ini adalah gambar dari bunga cengkeh ya. Bunga cengkeh berwarna hijau waktu muda dan ketika sudah agak tua berwarna pink atau agak kemerahan. Kemudian benang sarinya banyak sekali, dan di sebelah kanan itu adalah bunga cengkeh yang sudah kering ya. Jadi yang kita pikir sebagai biji itu adalah sebenarnya bunga. Kemudian dari bunga ini diambil minyak atsirinya. Jadi minyak cengkeh atau Oleum caryophyllae ini banyak mengandung senyawa seperti eugenol, caryophyllene, metil salicila, dan senyawa terpenoid yang lain. Jadi kita lihat di sebelah kanan itu ada sediaan minyak atsiri dari cengkeh. Minyak cengkeh telah banyak digunakan sebagai antibakteri.
karminatif, dan pereda nyeri pada sakit gigi. Minyak cengkeh juga telah banyak diformulasikan dalam pasta gigi herbal ataupun balsam cengkeh untuk mengobati bengkak. Selanjutnya adalah Eucalyptus globulus atau daun eukaliptus. Selanjutnya adalah Eucalyptus globulus atau tanaman eukaliptus ya. Kita lihat di sebelah kiri itu ada gambar dari bunganya, benang sarinya banyak sekali. Kemudian di sebelah kanan itu adalah gambar buahnya ya. Nah, yang diambil dari tanaman ini adalah minyak atsirinya ya. Minyak eukaliptus diambil dari daunnya yang kering ataupun segar dengan metode destilasi uap. Kandungan dari minyak atsirinya antara lain eukaliptol dari namanya ya, eukaliptus, pinen dan senyawa terpenoid lainnya dengan aktivitas seperti antibakteri, antiinflamasi, dekongestan dan juga karminatif. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu ada sediaan yang mengandung minyak dari minyak eukaliptus. Kemudian selain digunakan dalam pengobatan, banyak juga dipakai ya untuk pembuatan parfum, sabun atau lotion obat nyamuk. Tanaman berikutnya adalah Melaleuca leucadendra atau kayu putih. Nah, kayu putih ini sering juga disebut sebagai merica bolong karena kalau kita lihat yang bagian tengah itu adalah buahnya ya seperti merica tetapi berlekuk begitu. Kemudian bunganya penuh dengan benang sari dan di sebelah kanan itu adalah kayunya ya. Jadi kita lihat kayunya itu memang berwarna putih. Nah, dari sanalah nama kayu putih itu berasal. Kemudian dari daun dan ranting yang masih muda dari kayu putih ini diperoleh minyak kayu putih atau oleum kayu put dengan cara destilasi uap. Minyak kayu putih digunakan untuk dekongestan, obat jerawat, antiseptik dan juga antiinflamasi. Jadi kayu putih dari Indonesia ini memiliki kualitas yang bagus ya di tingkat internasional begitu. Kemudian kita lihat di sebelah kanan salah satu contoh sediaan nasal inhaler yang mengandung minyak kayu putih. Tanaman berikutnya adalah Melaleuca alternifolia atau tea tree. Tanamannya, bunganya ya banyak sekali serbuk sarinya, kemudian daunnya kecil berbentuk seperti jarum dan buahnya adalah buah tunggal seperti ini ya. Berbentuk bulat begitu dan banyak sekali ruangan di dalamnya. Kita mengenal sediaan dari tea tree berupa minyak ya. Jadi ada tea tree oil yang memiliki aktivitas antibakteri, anti jamur dan juga anti protozoa. Banyak diformulasikan dalam bentuk sediaan kosmetik, krim misalnya, terutama krim anti jerawat ya. Atau kemudian krim untuk kulit yang iritasi, jadi memang ada minyaknya begitu, atau misalnya untuk krim pembersih wajah. Famili berikutnya adalah Oleaceae. Tanaman yang penting adalah Olea europaea atau zaitun. Nah, ini adalah gambar dari buah zaitun, daunnya seperti ini ya. Buahnya bulat begitu, yang biasanya daging buahnya digunakan untuk makanan ya, bahan makanan seperti membuat pizza begitu. Nah, kalau bijinya digunakan ya untuk diambil bagian minyaknya. Di sebelah kanan kita bisa melihat sediaan dari zaitun, misalnya dari daunnya dibuat ekstrak, kemudian di kapsul. Ada juga sediaan dari minyaknya olive oil ya, dan juga sediaan berupa kosmetik krim atau pembersih muka atau kemudian hand body lotion ya dari minyak zaitun ini. Minyak zaitunnya sendiri mengandung senyawa fenolik ya, seperti hidroksitirosol dan oleokantal pada ekstra virgin olive oil. Jadi virgin olive oil itu dibuat dari biji zaitun yang kemudian dipres ya, jadi tanpa pemanasan sehingga akan menghasilkan kualitas dari minyak zaitun yang paling bagus. Aktivitasnya diantaranya adalah anti diabetes, anti konvulsan, anti kejang ya, antioksidan, antiinflamasi, imunomodulator, antimikroba, anti hipertensi, anti kanker, hipolipidemik, melindungi saluran cerna ya, gastroprotektif dan juga sebagai penyembuh luka. Selanjutnya kita masuk ke famili Palmaceae atau lebih dikenal juga dengan Arecaceae. Yang penting dari famili tanaman ini sebenarnya ada banyak ya, ada kelapa ya, golongan pinang begitu. Nah, kita bahas satu tanaman yaitu Areca catechu atau pinang. Jadi seperti halnya pohon kelapa ya, pohon biasanya tidak bercabang, jadi lurus begitu, berupa perdu atau memanjat dengan daun-daun di ujung batang seperti mahkota. Jadi dia merupakan roset batang, jadi daun-daunnya terletak pada satu ruas di ujung ya.
Kemudian daunnya tunggal, terbagi atau majemuk pinnatus atau palmatus ya. Petiolus dengan pelepah di bawah. Jadi adanya pelepah ya. Petiola atau lamina kadang-kadang berduri. Bunga dalam pembungaan panicula atau spadik yang diliputi oleh spata yang bisa mengkayu. Spata adalah seludang bunga yang melindungi bunga dan itu biasanya bisa berkayu. Stamen umumnya 6 dalam 2 lingkaran dan jarang banyak. Kemudian ginesiumnya 3-10 karpel yang bersatu membentuk ovarium yang superior. Kemudian terdapat 1-3 ruang atau karpel yang terpisah ya. Kemudian buahnya adalah buah baka atau drup dengan endokarp yang melekat atau terpisah dari testanya. Kemudian bijinya ya, endosperm umumnya mengandung minyak banyak asam laurat seperti buah kelapa ya, hemiselulosa dalam dinding yang menebal. Tanaman pinang ini memiliki beberapa aktivitas ya, seperti antibakteri, antioksidan, anti radang, antidepresan ya, jadi digunakan sebagai penenang dan juga bersifat sebagai anti hiperglikemi. Kandungan aktif dari tanaman ini adalah alkaloid yaitu arekolin, katekin, arekaidin, prosyanidin dan lain-lain. Jadi kita lihat bentuk sediaannya di pasaran biasanya adalah serbuk dari pinang itu atau ekstrak yang kemudian diformulasikan dalam bentuk sediaan kapsul. Nah, ini salah satu penelitian Bu Asih yang sudah dipublikasikan. Kami memformulasikan ekstrak pinang dalam sediaan pasta gigi dan ternyata ketika digunakan pasta gigi tersebut aktif ya, menghambat pertumbuhan bakteri penyebab karies yaitu Streptococcus mutans. Selanjutnya kita bahas Serenoa repens atau So palmetto. Yang digunakan adalah bagian buahnya ya, kaya akan asam lemak dan fitosterol. Ekstrak dari buahnya ini memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, kemudian mengobati infeksi saluran kencing, dan juga untuk mengobati BPH, benign prostatic hyperplasia. Kita lihat tanamannya, daunnya seperti kipas ya, yang diambil adalah buahnya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah contoh bentuk sediaannya, ada kapsul ya atau tablet. Kita lanjutkan ke Papaveraceae. Jadi tanaman yang penting adalah Papaver somniferum atau disebut juga dengan opium. Kita lihat gambarnya ya, bunganya khas ya, disebut dengan bunga poppy, bisa berwarna ungu atau pink ya atau putih ya untuk mahkotanya. Kemudian kalau bunganya ini sudah tanggal akan meninggalkan buahnya begitu. Kemudian di ujungnya terlihat seperti bintang ya. Dan yang diambil adalah bagian getahnya. Jadi buahnya itu nanti akan disayat keluar getah berwarna pink seperti dalam gambar. Perkebunan opium itu dikontrol sangat ketat ya. Jadi kita lihat di sini budidayanya awalnya itu paling banyak di Afghanistan. Jadi kita lihat beberapa orang itu yang kemudian mendaras jadi melukai buahnya sehingga kemudian getahnya itu bisa dikumpulkan. Jadi opium itu bersifat narkotik ya. Jadi alkaloid utamanya adalah morfin. Nah, morfin ini memiliki efek samping yaitu ketergantungan. Jadi kemudian morfin ini dimodifikasi untuk menghasilkan senyawa yang aktif ya, memiliki efektivitas sebagai analgetik tetapi dengan efek samping yang kecil gitu. Tetapi kemudian ketika dianalisis ya dan kemudian dimodifikasi dihasilkan senyawa yang ketoksikannya memang berkurang tapi aktivitasnya juga banyak yang berubah. Misalnya ada senyawa yang kita gunakan untuk obat batuk seperti kodein ya, atau kemudian yang untuk pereda nyeri tetapi tidak begitu toksik seperti halnya papaverin. Kita sampai pada famili Piperaceae ya. Famili ini memiliki karakteristik biasanya berupa tumbuhan berbatang basah atau perdu. Kemudian seringkali memanjat dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berkarang, bunganya tersusun sebagai bulir atau bunga lada dan amat kecil bunganya, tanpa tenda bunga atau tanpa perhiasan bunga ya, berkelamin tunggal tetapi ada kalanya juga berupa bunga banci. Buahnya berupa buah batu ya, seperti merica begitu keras ya. Bijinya memiliki endosperm maupun perisperm dan selalu memiliki sel-sel minyak. Tanaman yang pertama kita bahas adalah piper beetle atau sirih. Nah, pasti kalian sudah banyak mengenal tanaman ini ya. Jadi habitus dengan daun tunggal berbentuk bulat telur dengan ujung meruncing dan tepinya rata. Kemudian benang sari ya, gambar 2, buah dan bakal buah beruang 1 di gambar 3.
Kemudian struktur buah yang belum masak tersusun dalam bulir, gambar 4, dan buah masak yang menghitam, serta bijinya di gambar 5 dan gambar 6. Kemudian tanaman sirih ini telah banyak diformulasikan ya, dalam bentuk sediaan kosmetik misalnya untuk godokan sirih, kemudian minyak sirih, atau kemudian membuat bentuk sediaan sabun atau dalam sediaan pasta gigi. Nah, daun sirih ini sendiri rebusannya digunakan untuk obat demam, luka, sakit mata, sariawan, dan untuk upacara ritual. Daun sirih menghasilkan minyak sirih yang mengandung kafikol, eugenol, kafibetol, dan turunan fenol serta terpenoid lainnya. Minyak sirih sendiri memiliki aktivitas sebagai antibakteri, anti jamur, untuk obat batuk, dan juga dapat menahan keluarnya darah, misalnya digunakan untuk mengobati mimisan. Kita mengenal ada dua macam sirih, yaitu sirih hijau, piper betel, dan juga sirih merah, piper crucatum. Bedanya kalau sirih merah itu permukaannya seperti keperakan, dan di bagian bawah daunnya itu berwarna merah. Dalam penelitian terbaru, ternyata piper crucatum itu juga memiliki aktivitas sebagai anti-TBC. Kita lanjutkan ke piper cubeba atau kemukus, habitus dengan daun tunggal berbentuk bulat telur, ujungnya meruncing dan tepinya rata. Bunga jantan nomor 2 tersusun dalam bulir yang rapat. Kemudian benang sari ya ditutup daun pelindung. Nomor 4, kemudian bunga betina tersusun dalam bulir tertutup dan pelindung yang tidak rata. Nomor 5 ya, kemudian bakal buah tenggelam nomor 6 dan beruang 1, gambar nomor 7. Buahnya berupa buah buni nomor 8 dengan lekukan pada kulit buahnya. Jadi terlihat itu ada lekukan ya kalau buahnya sudah kering. Kemudian bijinya kecil berwarna coklat bulat. Piper cubeba atau kemukus ini juga banyak ya, terutama kalau sediaan jamu itu digunakan sebagai campuran ya. Mengandung senyawa seperti kubebin, kamfer cubeba, resin, dan senyawa terpenoid yang lain. Biasanya berkhasiat sebagai diuretik, antibakteri, anti nyeri, dan ekspektoran. Selanjutnya kita ke piper retrofractum atau cabai Jawa ya. Jadi seperti ini buahnya, kalau masih basah ya dia berwarna hijau, atau kemudian kalau sudah tua berwarna merah. Kalau sudah kering warnanya coklat agak kehitaman. Baunya khas, aromatik, dan terasa pedas. Aktivitas dari cabai Jawa yaitu bersifat stimulan dan juga karminatif, jadi membuat hangat badannya ya, membantu memperbaiki saluran cerna, mengurangi nyeri sehabis melahirkan dan nyeri sendi. Jadi banyak sediaan seperti tapel atau kemudian pilis yang mengandung serbuk dari cabai Jawa. Nah, salah satu studi ya terkait dengan penggunaan cabai Jawa adalah sebagai afrodisiak. Jadi ternyata dia bisa kemudian bersifat meningkatkan jumlah sperma dan meningkatkan aktivitas libido. Jadi digunakan sebagai afrodisiak pada laki-laki umumnya. Selanjutnya adalah piper nigrum atau merica. Jadi kita lihat di sebelah kiri itu ada merica yang sudah tua warnanya merah, kemudian ada yang masih hijau yang masih muda. Dan di sebelah kanan ya itu adalah gambar dari bunganya. Nah, merica itu ada dua macam, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, yang hitam itu sebenarnya adalah buah ya yang masih muda berwarna hijau kemudian dikeringkan. Jadi di situ masih menempel kulitnya. Kalau kemudian merica putih itu berarti dia sudah tua ya, sudah masak berwarna merah, kemudian kulitnya itu ketika dikeringkan akan mengelupas dan akhirnya dihasilkan buah merica seperti ini. Jadi tanpa kulitnya. Kemudian aktivitas dari merica adalah sebagai antiinflamasi, memperbaiki saluran cerna, meningkatkan fertilitas, dan antihipertensi. Jangan lupa kita juga menggunakan merica kalau kita memasak ya. Jadi ada banyak sediaan kapsul yang berisi serbuk dari merica atau kemudian yang berisi ekstrak dari merica. Nah, merica ini ternyata ketika diberikan bersamaan dengan kunyit itu mampu meningkatkan absorpsi atau penyerapan dari kunyit, sehingga biasanya kita dapatkan sediaan di pasaran yang mengandung merica dan kunyit. Sekarang kita beralih ke Plantaginase. Tanaman ini biasanya berupa herba atau semak kecil dan umumnya seluruh daun ini berjajar di atas tanah dengan ruas dan buku yang amat pendek. Letaknya daun tersebar jadi seperti roset akar.
Umumnya perbungaan memiliki braktea atau daun pelindung tanpa adanya brakteola, jadi tidak ada anak daun pelindung. Kemudian bunga biasanya biseksual dan aktinomorf. Kelopaknya berbentuk tabung, kita lihat di gambar yang kanan ya, kita lihat kelopaknya. Kemudian kadang-kadang torehannya dalam kelopak tersebut, korolanya 4, kadang ada yang 3, stamennya epipetal, kemudian umumnya duduk pada korola. Putiknya 1, ovariumnya superus atau superior, 2 karpel atau 2 ruangan untuk buahnya, biji 1 atau banyak pada setiap lokusnya. Bijinya kecil dengan banyak endosperm. Yang termasuk dari Plantaginaceae ini adalah Plantago spesies. Jadi dari genus Plantago ini ada beberapa. Yang penting diantaranya adalah Plantago ovata ya, bagian atas. Kemudian yang diambil adalah bagian bijinya. Kemudian Plantago lanceolata dan Plantago mayor. Yang diambil adalah bagian herba. Jadi semua bagian di atas tanah itu diambil digunakan untuk obat. Aktivitas dari tanaman Plantago, terutama Plantago ovata, itu digunakan untuk diet. Jadi nanti bijinya itu kemudian bisa diseduh ya dengan air dingin dan kemudian diminum. Kalau di kita sediaannya seperti vegeta itu. Kemudian untuk Plantago lanceolata dan Plantago mayor biasanya digunakan sebagai obat gatal, obat sakit perut, kemudian bersifat anti diabetes, anti inflamasi dan juga untuk antibakteri. Selanjutnya adalah Foxglove atau Digitalis spesies. Jadi tanamannya daunnya khas seperti ini, daunnya kasar, kemudian ditutup dengan rambut penutup yang banyak, mengandung glikosida jantung, dikoksin dan digitoksin ya. Bagian tanaman yang diambil umumnya adalah daunnya. Jadi ada 2 spesies yang penting yaitu Digitalis purpurea dengan bunga berwarna ungu dan juga Digitalis lanata yang berwarna kuning bunganya. Selanjutnya adalah Rubiaceae dengan karakteristik berupa pohon, perdu, liana atau herba, daunnya tunggal, umumnya berhadapan, gambar A. Kemudian di gambar B kita lihat susunan bunganya seperti itu ya, korolanya simpetal, actinomorph atau zygomorph, kemudian calyx umumnya 4 atau 5, sering kecil. Kemudian stamen sebanyak dan berselangan dengan lobus corolla, gambar C. Ginesiumnya 2, jarang 3 atau 5. Kemudian berisi karpel ya, kemudian ovariumnya umumnya inferior, ruang sebanyak karpel di gambar D begitu. Kemudian putiknya gambar E, stilus 1 dengan stigma berlobus atau berbentuk kepala. Buah kapsul baka drup atau schizocarpium, gambar F ya. Kemudian bijinya kita lihat, bijinya dengan endosperm berlemak atau beramilum. Famili Rubiaceae yang pertama yaitu Cinchona officinalis atau pohon kina. Indonesia awalnya merupakan negara pengekspor kina terbesar di dunia ya. Kemudian yang diambil adalah kulit batangnya dan kita banyak menemukan sediaan di apotek yang mengandung kinin sulfat. Itu merupakan senyawa kina yang diekstrak ya dari kulit batang pohon kina ini. Yang kedua adalah Morinda citrifolia, buah pace atau buah noni. Nah, kalau ini kita juga sudah banyak mengenalnya ya. Jadi khasnya adalah buahnya seperti itu ya. Banyak biji di dalamnya, kemudian baunya khas, baunya nggak begitu enak begitu. Tetapi aktivitas farmakologinya cukup banyak sebagai hepatoprotektif, hipoglikemi, imunostimulan dan juga anti kanker. Nah, sediaan dari noni ini di luar negeri pasarannya cukup besar ya. Di luar negeri ada banyak ekstrak dari buah ini dan cukup laku terjual. Kemudian tanaman Pausintalia yohimbe atau tanaman yohimbe begitu yang diambil juga sama ya dari kulit batangnya, kemudian diserbukkan menjadi lebih kecil dan diekstrak ya untuk menjadi tablet atau kapsul. Dia mengandung yohimbin yaitu senyawa yang sifatnya sebagai aprodisiak, jadi meningkatkan libido ya, meningkatkan seksualitas pada pria terutama. Selanjutnya adalah Carapisea IPK Kuanha atau Psychotria IPK Kuanha atau tanaman IPK. Yang diambil adalah bagian akarnya. Kita lihat akarnya khas gitu ya, seperti berulir. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ada tanamannya, daunnya daun tunggal, kemudian tersebar letaknya buahnya buah kecil berwarna merah kalau sudah tua, dan kita juga lihat bunganya kelopaknya seperti bintang begitu.
Nah, tanaman ini mengandung alkaloid, yaitu emetin dan sepailin. Emetin bersifat emetik dan anti-amuba, jadi dia memang digunakan sebagai sediaan sirup untuk mengatasi keracunan biasanya ya, jadi untuk merangsang muntah. Nah, penggunaannya di Amerika Serikat sendiri juga sudah sangat dibatasi karena terjadi banyak laporan keracunan penggunaan dari ekstrak IPK ini. Yang terakhir adalah Uncaria gambir, jadi tanaman gambir ya. Tanaman ini mengandung senyawa katekin yang memiliki beberapa aktivitas seperti antibakteri, kemudian anti jamur, astringen, dan juga sebagai penyamak kulit. Ekstrak gambir banyak diaplikasikan pada sediaan obat kumur atau pasta gigi. Bahkan permen isap itu juga beberapa diformulasikan dari ekstrak gambir. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pertumbuhan bakteri penyebab karies seperti Streptococcus mutans. Nah, di sebelah kanan kita lihat gambir ya, seperti bulatan-bulatan itu. Awalnya diambil dari ranting dan daunnya, kemudian diseduh ya dengan air panas, kemudian diuapkan sehingga mengeras menjadi gambir yang berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya kita menuju rutase atau golongan jeruk, berupa pohon, semak, liana, terkadang dengan duri, daunnya tunggal atau majemuk dengan kelenjar minyak sebagai titik-titik kecil di dalam daunnya. Bunganya aktinomorf, kita lihat gambar A. Kemudian sepal 4-5 bebas atau menyatu, petal 4-5 bebas atau menyatu. Jadi sepal dan petalnya bisa bebas atau menyatu. Cakram nektar di dalam bunga terletak di bawah ovarium dan benang sari, gambar B. Kemudian benang sarinya ini biasanya banyak, sering berkelompok atau kadang menyatu, gambar C ya. Kemudian di gambar D kita lihat itu adalah gambar ovarium bersifat superior, banyak karpus dan menyatu. Buahnya adalah buah beri, drupe atau schizocarp atau Hesperidium. Bagian berair yang kita makan sebenarnya adalah rambut kelenjar yang bengkak. Dinding buah sering dengan kelenjar minyak, di gambar E ya. Tanaman yang pertama adalah Pilocarpus jaburandi, mengandung pilokarpin yang digunakan sebagai antidotum atau anti racun begitu ya, dari alkaloid scopolamin, atropin, dan hyoscyamin. Senyawa pilokarpin dapat menstimulasi saliva dan juga keringat sehingga digunakan untuk mendiagnostik pasien cystic fibrosis. Sementara itu, pilokarpin juga telah banyak diformulasikan dalam sediaan tetes mata untuk glukoma. Jadi dia akan bekerja dengan mengecilkan pupil ya. Dengan kecilnya pupil akan membuka aliran cairan di dalam bola mata sehingga cairannya keluar dan akan menurunkan tekanan pada bola mata. Selanjutnya kita bahas golongan citrus spesies atau jeruk. Yang pertama adalah Citrus auranticum. Kita bisa menggunakan buah ataupun bunganya. Jadi kulit buahnya nanti akan menghasilkan Oleum auranti, sedangkan bunganya akan menghasilkan Oleum neroli. Oleum auranti biasanya digunakan sebagai aromatikum ya dan juga stimulansia pada aromaterapi, sementara Oleum neroli itu digunakan sebagai komponen parfum dan kosmetik dan harganya ini cukup mahal. Berikutnya adalah citrus limon. Nah, citrus limon ini juga diperoleh minyak atsiri yang mengandung beberapa senyawa ya. Di antaranya ada limonen, citrol atau citronella dan beberapa golongan sesquiterpen lainnya. Minyak dari citrus limon ini telah digunakan sebagai pengaroma aromaterapi gitu ya. Selain itu juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan anti jamur. Dalam sediaan kosmetik kita bisa menemukan beberapa misalnya krim atau kemudian sabun pencuci muka yang mengandung citrus limon ya karena berfungsi sebagai anti jerawat. Nah, yang terakhir adalah Citrus bergamia atau kita bilangnya mungkin jeruk purut ya. Jadi citrus bergamia ini diperoleh Oleum bergamot. Jadi minyak bergamot yang sangat berharga dan digunakan sebagai salah satu komponen parfum dan sediaan kosmetik yang memberikan aroma khas bergamot. Jadi ada juga sediaan dari jeruk ini ya dalam bentuk sediaan kapsul atau tablet dan juga sediaan minyak atsiri. Selanjutnya kita masuk ke Salixaceae ya atau golongan Salix. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah pohon willow ya.
Tanaman wilau atau Salix alba mengandung salisin, jadi yang diambil adalah bagian kulit dari batangnya. Salisin ini merupakan suatu glikosida yang bersifat analgetik dan antipiretik. Nah, dari salisin ini kemudian dikembangkan aspirin yang kita kenal sampai sekarang. Selanjutnya kita bahas Solanaceae. Jadi tanaman ini biasanya berupa terna yang berbatang basah, jarang berupa semak atau pohon. Kemudian daunnya tunggal atau berbagi tanpa daun penumpu, duduknya berseling atau tersebar. Dan kadang-kadang karena adanya pergeseran tempat, daun terlihat sebagai berpasangan. Kita lihat di gambar ya. Kemudian bunganya ini juga khas, biasanya simetris secara radial dengan 5 sepal bersatu dan 5 kelopak bersatu di pangkalan. Benang sarinya berwarna kuning, biasanya 5, terkadang lebih sedikit jumlahnya. Semua bagian ini melekat pada dasar ovarium. Nah, kelopak bangun bintang atau bulu ini menjadi penciri dari famili Solanaceae. Buahnya seperti dalam gambar berupa buah beri atau kapsul ya, dengan 2 ruang, kemudian jika masak dapat membuka dengan celah membujur atau melintang atau berupa buah buni. Golongan Solanaceae mungkin kita kenal dari bentuk sayur-sayuran ya, seperti Capsicum annum atau golongan cabai, kemudian Physalis angulata, golongan ceplukan, Solanum lycopersicum atau tomat, kemudian Solanum melongena, golongan dari terong, dan juga Solanum tuberosum atau kentang. Nah, salah satu tanaman yang penting dan ini sangat terkait dengan sejarah atau farmakognosi ya dari pengobatan tradisional yaitu Atropa belladonna. Jadi tanamannya khas seperti ini, berbunga berwarna ungu, kemudian buahnya seperti beri, begitu kalau sudah tua berwarna hitam. Tanaman ini mengandung alkaloid tropan seperti atropin, hyosin, skopolamin, dan hyoscyamin yang memiliki aktivitas antikolinergik. Jadi Atropa belladonna ini sejarahnya ya, dia digunakan oleh para wanita ya di Eropa. Kemudian ekstrak buahnya itu diteteskan di mata, maka kemudian matanya itu akan terlihat berbinar-binar seperti orang jatuh cinta begitu ya, sehingga namanya belladonna, wanita yang cantik, karena dapat menyebabkan pelebaran pupil gitu ya, sehingga terlihat bergairah begitu. Nah, skopolamin dari tanaman ini juga digunakan ya untuk mengobati gangguan saluran cerna dan juga mabuk perjalanan. Golongan atropin sulfat masih dipakai sampai sekarang ya, memiliki efek midriasis dan digunakan juga sebagai anti racun untuk keracunan organofosfat atau karbamat. Bagian yang digunakan sekarang umumnya adalah daunnya. Selanjutnya adalah Datura stramonium atau Datura metel. Kita sebut sebagai kecubung ya. Nah, kita lihat bunganya ini sangat khas begitu, seperti trompet begitu. Warnanya putih, ungu, atau kadang pink juga atau kuning ya. Kemudian buahnya khas, jadi buahnya seperti ada durinya, dan kalau kita lihat dia akan beruang 4 dan banyak biji di dalamnya. Kecubung ini telah lama digunakan untuk mengobati asma. Caranya adalah menggunakan daun dikeringkan kemudian dihisap seperti rokok. Nah, kalau cara penggunaannya salah misalnya ya, daunnya itu dikeringkan atau kemudian langsung direbus, kemudian diminum, nah itu bisa mengakibatkan keracunan. Nah, setelah keracunan biasanya juga disalahgunakan ya, karena kecubung ini memiliki aktivitas halusinogenik. Jadi beberapa orang yang tidak memiliki uang untuk membeli narkoba kadang-kadang menggunakan kecubung. Selanjutnya adalah Hyoscyamus niger. Jadi tanaman ini mengandung alkaloid hyoscyamin, skopolamin, alkaloid tropan yang bersifat psikoaktif. Tanaman ini hanya dibudidayakan untuk keperluan pengobatan atau riset, karena termasuk dalam kategori tanaman yang hampir punah menurut World Conservation Union Red List. Tanaman ini banyak digunakan untuk mengobati gangguan nyeri, ya, nyeri tulang seperti rematik, ya, kemudian mengobati batuk dan asma, untuk depresi atau kecemasan dan nyeri perut. Kita lihat bunganya cantik sekali ya, berwarna kuning dan terlihat uratnya berwarna ungu, dan di sebelah bawah ya kanan itu kita bisa melihat buahnya dengan biji yang banyak sekali. Nah, kita sampai pada famili terakhir dari Angiospermae yaitu Zingiberaceae.
Tanaman yang termasuk dalam Zingiberaceae yang digunakan sebagai obat itu ada banyak ya. Jadi contoh tanamannya, misalnya ada Zingiber officinalis, jahe, Zingiber zerumbet, Zingiber americans, Zingiber aromaticum, Zingiber casumunar, Curcuma domestica atau Curcuma lunga atau kunyit ya. Kemudian ada Curcuma cassia, kunyit hitam, Curcuma aeruginosa, temu ireng, Curcuma heneana, Curcuma mangga, Curcuma santoriza, Amomum cardamomum, Capulaga, Kaempferia galanga atau kencur, dan juga Alpenia galanga atau lengkuas. Nah, salah satu contoh saja yang kita bahas sekarang yaitu Zingiber officinal, yaitu jahe. Minyak atsiri jahe mengandung zingiberin dan beta bisabulen serta sogaol yang memiliki aktivitas hepatoprotektif, karminatif, antiemetik jadi anti muntah ya, dan anti kembung atau anti flatulen. Rimpang segar dari jahe ini dapat digunakan sebagai penghilang muntah pada ibu hamil dan dinyatakan aman oleh FDA. Sekarang biasanya jahe digunakan dalam sediaan jamu itu cukup banyak ya untuk campuran obat tolak angin misalnya. Selanjutnya kita akan membahas golongan Gymnospermae atau tanaman biji terbuka. Yang termasuk di dalamnya adalah famili Ginkgoaceae dan juga Taxaceae. Pada famili Ginkgoaceae hanya ada satu tanaman yang penting yaitu Ginkgo biloba. Nah, tanaman ini khas ya, kalau kita melihat nih drama-drama Korea ini kita biasanya melihat pada syuting musim gugur gitu akan kelihatan pohon-pohon yang berwarna kuning dan berguguran. Nah, itu adalah tanaman Ginkgo biloba ya. Bagian tanaman yang digunakan adalah daunnya. Jadi daunnya dipanen pada saat akhir musim panas sebelum daun itu gugur. Kita lihat di sebelah kanan adalah buah dan biji dari Ginkgo biloba. Ginkgo biloba memiliki aktivitas meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan memori. Senyawa aktifnya adalah ginkolit, dia suatu senyawa platelet activating factor, yaitu mencegah pembekuan darah dan iskemi cerebral. Sehingga Ginkgo biloba ini dapat berinteraksi dengan antikoagulan seperti aspirin, kumadin, heparin, dan warfarin sehingga meningkatkan resiko pendarahan. Ada salah satu jurnal yang mengungkapkan efek samping dari penggunaan Ginkgo biloba pada jangka panjang. Jadi seorang pasien itu mengalami pendarahan spontan pada matanya karena selalu menggunakan Ginkgo biloba. Nah, karena itu sebagai apoteker kita harus menyampaikan ya hal ini kepada pasien apabila mereka juga ternyata mengkonsumsi obat-obat anti trombotik yang lain. Tanaman yang terakhir kita bahas adalah dari famili Taxaceae yaitu Taxus brevifolia. Bagian tanaman yang dipakai adalah kulit batangnya atau kadang-kadang batangnya ya. Padahal tanaman ini hidupnya bisa sampai 30-40 tahun. Nah, pada saat itu tanaman ini banyak dieksplorasi sehingga kemudian mengancam biodiversitas ya. Kemudian dari kulit batangnya tadi berhasil diisolasi senyawa anti kanker yang kita pakai sampai sekarang yaitu paclitaxel atau Taxol. Penggunaan Taxol sekarang ini telah mengalami modifikasi dengan semi biosintesis. Demikianlah berarti kita sudah menyelesaikan semua materi tentang famili tanaman obat ya. Kita sudah belajar dari golongan Aliaceae sampai yang terakhir Zingiberaceae. Kita juga menjadi paham bahwa dalam satu famili tanaman obat ternyata memiliki banyak spesies yang ada di dalamnya. Kita juga sudah belajar mengenai tanaman-tanaman yang penting ya. Berikut karakteristik dan juga aktivitas farmakologinya. Dan jangan lupa menggunakan bahan baku dari tanaman bukan berarti bahan baku tersebut pasti aman ya. Kita juga harus mengetahui dan menyadari bahwa keamanan dari obat tradisional itu sangat ditentukan dari berbagai hal. Pertama adalah dari aspek kebenaran identitas tanaman tersebut. Misalnya kita ingin membuat suatu produk jamu ya, kemudian menggunakan suatu spesies tanaman tertentu, tetapi karena tanaman tersebut mirip sekali dengan spesies yang lain, kemudian kita salah mengambilnya, maka kita tidak bisa menjamin bahwa produk kita itu akan berkualitas. Kalau misalnya tanaman yang salah tadi memiliki aktivitas yang masih mirip dengan tanaman yang seharusnya, mungkin tidak akan menjadi permasalahan. Tetapi kalau ternyata dia aktivitasnya berbeda atau justru menghasilkan senyawa yang toksik, nah tentu saja akan membuat bahwa produk yang kita produksi tersebut akan sangat membahayakan bagi konsumen. Maka disinilah letak arti penting dari memahami dari famili tanaman obat.
Fungsi yang lain dari mempelajari famili tanaman obat adalah kita mengenal berbagai jenis spesies dalam satu famili, sehingga kita bisa mengembangkan spesies yang lain sebagai sumber bahan baku obat. Semoga kalian semua menjadi bersemangat untuk semakin banyak belajar tentang tanaman obat. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman obat. Sampai jumpa lagi di seri fitokimia atau tanaman obat berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.